Mungkin selama ini Anda bertanya-tanya, yang sebenarnya bikin kita gendut itu sebenarnya apa sih? Apakah lemak atau nasi? Karena banyak juga orang yang ngasih tips diet untuk ngurangin makanan-makanan yang berlemak, tapi banyak juga orang yang ngasih tips diet untuk ngindarin makan nasi. Nah, karena itu di video kali ini kita akan bahas sebenarnya nasi itu bikin gendut atau enggak sih? Tapi sebelumnya silakan tonton dulu video berikut ini. Pengen punya body langsing tapi nggak mau kebanyakan teori? Gampang, minum aja Fat Activator setiap pagi. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Hai, saya Andika Mahendra dari kelasdietmentoring.com, sebuah kelas online yang akan membimbing Anda cara melakukan diet agar bisa turun berat badan 4-9 kilo dalam waktu 30 hari saja. Jadi silakan buka websitenya www.dietmentoring.com lalu bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin Anda selama ini bertanya-tanya sebenarnya yang bikin kita mengalami obesitas itu nasi atau lemak sih? Karena sebagaimana kita lihat di YouTube juga misalnya ya, banyak orang ngasih tips diet itu kalau pengen langsing ya harus ninggalin makanan-makanan yang berlemak. Atau ada juga tips diet yang menganjurkan kita untuk meninggalkan nasi. Nah, sebenarnya yang bikin sehat itu, yang bikin gendut itu nasi atau lemak. Dan menurut saya, bukan nasi yang bikin kita jadi gendut. Dan inilah penyebab yang sebenarnya. Sahabat-sahabat sekalian, sampai saat ini debat tentang makanan apa yang bikin kita jadi gendut itu masih terjadi. Ada yang nyalahin lemak, sehingga mereka menganggap lemak itu makanan yang menjijikkan dan nggak perlu dimakan. Ada juga yang menyalahkan nasi, sehingga nasi seolah dianggap sebagai musuh yang harus dijauhi. Nah, pertanyaannya, sebenarnya penyebab diet itu memang makanan. Padahal sebenarnya bukan makanan yang bikin kita mengalami obesitas, tetapi adalah kondisi insulin resisten. Insulin resisten itu sel menolak hormon insulin yang membawa gula, padahal gula ini sebenarnya adalah sumber energi. Atau dalam bahasa sederhana, insulin resisten itu adalah satu kondisi di mana tubuh kita mengalami yang namanya alergi gula. Ini seperti satpam di komplek perumahan kita yang menolak driver GoFood, padahal driver ini bawa makanan yang kita beli untuk kita makan. Nah, karena makanannya ini di-stop oleh satpam, atau karena insulin ini di-stop oleh sel, sehingga dia tidak bisa mengirim gula, akibatnya apa? Akibatnya gula ini nggak bisa dibakar jadi energi. Itu yang kemudian membuat gula darah kita menjadi tinggi, di atas 100 mgdl. Gula darah yang tinggi ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan diabetes. Dan untuk mencegah agar tubuh nggak mengalami diabetes inilah kemudian tubuh akan mengubah gula ini menjadi yang namanya lemak lewat proses yang namanya lipogenesis. Lipo itu lipid, genesis itu artinya pembentukan atau pembentukan lemak. Dan lemak-lemak ini kemudian disimpan di perut kita, di pipi, di bokong, di pinggul, dan lain sebagainya. Intinya, makin banyak gula yang diubah jadi lemak, ya kita semakin gendut. Setelah itu memang gulanya akan normal kembali, karena gulanya udah diturunin jadi lemak. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya, lemak badan kita semakin bertambah, dan makin banyak lemak badannya, ya itulah yang bikin kita semakin gendut. Nah, secara sederhana, tadi sudah saya katakan bahwa insulin resisten itu tubuh mengalami alergi gula. Sama kayak kalau kita alergi telur. Kalau kepingin alerginya membaik, nggak makin parah, ya udah pasti kita akan stop mengkonsumsi telur. Nah, kalau tubuh alergi terhadap gula, ya mau nggak mau, kita juga harus stop mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gula. Semua jenis gula, baik gula yang manis ataupun gula yang nggak manis. Karena memang banyak gula yang rasanya nggak manis. Nah, nasi ini teman-teman, meskipun rasanya nggak manis, nasi ini adalah gula. Jadi, ya, nasi tergolong adalah gula yang harus dihindari untuk teman-teman yang mengalami insulin resisten. Jadi kesimpulannya teman-teman, nasi dia emang nggak bikin gendut. Tapi karena nasi ini adalah gula, sementara insulin resisten itu artinya tubuh mengalami alergi terhadap gula, mau nggak mau nasi ini akan memperparah kondisi insulin resisten yang udah teman-teman alami. Nah, kalau insulinnya yang resisten ini semakin parah, artinya apa? Artinya akan makin banyak gula yang diubah jadi lemak.
Makin banyak lemak yang diproduksi, berarti obesitas kita akan semakin menggila. Tapi ini bukan berarti kita harus memusuhi nasi. Bukan. Karena apa? Nasi itu adalah makanan yang halal. Jadi kita nggak perlu memusuhi sesuatu yang halal. Memusuhi makanan yang halal itu sama dengan mengharamkan makanan yang halal. Itu nggak boleh. Tapi teman-teman nggak boleh lupa bahwa selain mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang toyib atau yang baik untuk tubuh, yang baik untuk kesehatan. Dan setiap orang berbeda-beda. Ada yang nggak masalah, dia makan apapun begitu ya. Selama halal, hajar aja. Tetapi kalau teman-teman udah gendut, artinya udah mengalami insulin resisten, maka teman-teman tidak baik untuk mengkonsumsi makanan yang melonjakkan kadar gula. Nah, nasi ini gula. Jadi, nasi tetap halal untuk teman-teman yang mengalami insulin resisten. Tetapi, nasi itu tidak toyib. Nah, padahal masih banyak makanan-makanan selain nasi yang halal sekaligus toyib untuk teman-teman yang mengalami insulin resisten. Lalu lemak gimana? Apakah lemak bikin gendut seperti nasi? Jawabannya nasi dan lemak bukan makanan yang menyebabkan obesitas. Tetap yang menyebabkan obesitas adalah insulin resisten, bukan makanan. Oke teman-teman, itu penjelasan saya tentang makanan apa sebenarnya yang menyebabkan gendut, apakah nasi atau bukan. Nanti kita bahas di video berikutnya tentang makanan-makanan atau apa aja ya yang terkait dengan obesitas atau ngecilin perut buncit. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen punya body langsing tapi nggak mau kebanyakan teori? Gampang, minum aja Fat Activator setiap pagi. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.